Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama ya, membahas tentang aplikasi integral. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu definisi serta bagaimana apa yang dimaksud dengan integral tak tentu maupun integral tertentu. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan luas di bawah kurva atau luas di antara kurva gitu. Mengenai luas yang dibatasi oleh kurva, yang pertama adalah jika kurvanya di atas sumbu X. Jadi misalkan di sini kita punya sebuah kurva ya, Y sama dengan Fx, dan kita diminta untuk menentukan luas yang dibatasi oleh misalkan X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, maka luas area yang dimaksud, yaitu di daerah ini, itu adalah bisa dicari dengan integral ya, A area sama dengan integral A sampai B dari Fx dx. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh pertama, yaitu misalkan kita diminta untuk menentukan luas area di bawah kurva Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 4X plus 5 di antara X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Yang pertama kita lakukan adalah menggambar sketsa kurvanya. Nah, jadi Anda bisa menggambar secara manual ataupun menggunakan menggunakan software begitu. Nah, misalkan gambar yang dimaksud adalah ini adalah kurva dari Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat ya, min 4X plus 5. Nah, daerah yang dimaksud adalah daerah yang diarsir ini, yaitu antara X sama dengan min 1 sampai dengan X sama dengan 2. Nah, luasnya ya berarti sama dengan integral dari min 1 sampai 2. Integral min 1 sampai 2 X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5 dx. Nah, lalu hasilnya adalah ini termasuk integral tertentu ya. Jadi kita cari dulu hasil integral yang dimaksud ya. Jadi X kuadrat diintegralkan menjadi sepertiga X pangkat 3 4X ya, min 4X diintegralkan menjadi min 2X kuadrat ditambah ya, integralnya 5 adalah 5X. Lalu batas atasnya 2, batas bawahnya min 1. Nah, hasilnya adalah ini kita substitusikan ya. Jadi batas atasnya dulu yaitu 2, jadi sepertiga kali 2 pangkat 3 dikurangi 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 5 kali 2 dikurangi dengan batas bawahnya. Jadi kita masukkan X-nya min 1, yaitu sepertiga dikurangi min 1 pangkat 3 dikurangi 2 kali min 1 kuadrat ditambah 5 kali min 1. Ini nanti hasilnya yang ini 2 pangkat 3 8 jadi 8 per 3, terus 2 pangkat 2 4 dikalikan min 2 jadi min 8, 5 kali 2 plus 10. Terus yang sebelah kanan ini menjadi min 1 pangkat 3 itu min 3 gitu ya. Oke, kita cek lagi aja. Saya akan coba bawa ke sini ya tadi ya.
Ini gambarnya, kita lihat di sini. Nah, tadi luasnya, ya. Luasnya adalah A sama dengan integral min 1 sampai 2 fungsinya x kuadrat min 4x ditambah 5 dx. Nah, integralnya x kuadrat adalah x pangkat 3. Sini harus dibagi dengan 3. Lalu ini 4x, x-nya menjadi pangkat 2. Nah, ini dibagi 2 ditambah dengan 5. 5-nya tidak ada x-nya, diintegralkan menjadi ada x-nya. Batas bawahnya min 1, batas atasnya 2. Atau kalau kita sederhanakan, ini menjadi x pangkat 3 per 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 5x ya, dari min 1 sampai 2. Nah, kemudian kita hitung ya, yang kita substitusikan x-nya untuk batas atas dulu, yaitu 2. Jadi 2 pangkat 3 dibagi 3 dikurangi 2 kali ya, 2 kuadrat ditambah 5 kali 2. Nah, dikurangi yang batas atasnya. Batas bawahnya. Jadi min 1 pangkat 3 dibagi 3 dikurangi 2 kali min 1 kuadrat ditambah 5 ya, ditambah 5 ditambah 5 kali min 1 gitu. Maka hasilnya adalah ini jadi 8 per 3 dikurangi tadi 2 kuadrat 4 kali 2 8 ya, ditambah 10. Ini yang batas atas, lalu yang batas bawahnya min 1 pangkat 3, hasilnya tetap min 1, jadi ini min 1/3. Terus ini min 1 kuadrat itu 1 ya, kalikan min 2, ini tetap min 2. Terus 5 kali min 1 adalah min 5. Nah, nanti ini tinggal Anda hitung ya, di pecahan biasa saja pakai konsep pecahan ya. Saya yakin teman-teman sudah sangat lancar untuk itu ya. Jadi ini 8 per 3 terus min 8 tambah 10 itu plus 2 gitu. Ya. Saya akan pelan-pelan supaya tidak salah. Lalu nah yang ini sekarang ini min 1/3 min 7 ini ya. Nah, itu.
Lalu kalau ini kita kurungnya kita hilangi kan menjadi begini, 8/3 ditambah 2 min kali min jadi plus ya, 1/3 min kali min jadi plus 7 begitu. Nah ini 8/3 dengan 1/3 itu menjadi 9/3 ya. 2 sama 7 menjadi 9. Nanti ujung-ujungnya ini adalah 3 ya, 3 ditambah 9 itu hasilnya 12. Nah gitu, jadi hasilnya adalah 12. Itu detail perhitungannya, jadi seperti yang tampak di sini. Nah ini tadi. Oke, jadi luas area yang dimaksud adalah 12 satuan luas. Berikutnya, bagaimana kalau kurvanya tadi ada di bawah sumbu X ya. Misalkan begini, dia ada kurva, dia ada kurva Y sama dengan Fx, lalu kita diminta mencari luas daerah yang dibatasi oleh X sama dengan A, X sama dengan B, dan kurva Y tersebut serta sumbu X. Nah, maka untuk yang kurvanya di bawah sumbu X, maka luasnya adalah A sama dengan negatif ya, dari negatif integral dari A sampai B Fx dx. Nah, itu bedanya dengan yang tadi hanyalah kalau di atas sumbu X itu integral ya positif, kalau kurvanya di bawah sumbu X maka negatif dari integral A B Fx dx. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Misalkan tentukan luas di antara kurva Y sama dengan Fx sama dengan 1 min X kuadrat ya, dan sumbu X antara X sama dengan 2 dan 4. Nah, maka sebagaimana yang tadi, pertama kita gambar kurvanya. Kira-kira kurvanya seperti ini untuk Y sama dengan 1 min X kuadrat. Dan daerah yang dimaksud adalah antara X sama dengan 2 dan 4. Jadi daerah ini. Nah, jadi luasnya itu ada di bawah sumbu X. Nah, maka dengan demikian A-nya adalah, nah ini saya tulis saja ya ke whiteboard supaya lebih jelas. Jadi luas areanya ini kurvanya. Nah, kita diminta untuk mencari area di sini ya. Ini luasnya A integral negatif dari integral 2 sampai 4 ya. Fungsinya tadi adalah 1 min X kuadrat dx gitu ya. Nah, D sama dengan negatif dari integral 1 adalah X, integral X kuadrat adalah X pangkat 3 dibagi 3 gitu. Batas bawahnya 2, batas bawahnya 4. Nah, jadi kita hitung kayak tadi sama persis ya, jadi negatif. Nah, tanda minnya jangan lupa harus kita gunakan kurung kurava. Kita masukkan ya X-nya batas atas dulu yaitu 4 dikurangi 4 pangkat 3/3 ya. Lalu batas bawahnya yang 2 dikurangi 2 pangkat 3/3. Nah, kurungnya banyak, hati-hati.
hasilnya adalah negatif. Nah, ini kurungnya yang kurung biasa kita keluarkan aja. Ini 4 dikurangi ya. 4 pangkat 3 itu 4 kuadrat 16. 16 kali 4. 64 ya. Jadi ini 64 per 3. Terus yang ini min 2 ya. Min 2. Terus ini nanti min kali min jadi plus. Nah, 2 pangkat 3 itu 8. Jadi 8 per 3. Nah, sama dengan pakai pecahan biasa. Nah, min, nah itu 4. Nah, sekarang ya 4 dikurangi 2, 2. Terus ini tinggal min 64 ditambah 8. Min 64 ditambah 8 itu nanti masih min ini ya. Min 3. Nah, itu 64 kurangi 8, 56. Nah, 56. Kalau selanjutnya ini kan kalau minnya kita atau kurungnya kita hilangkan, ini kita masukkan sih. Jadi yang ini jadi min 2, min kali min jadi plus ya, 56 per 3. Nah, terus 2-nya bisa kita tulis menjadi 6 per 3 itu. Nah, kita peroleh hasil min 6 tambah 56 itu 50 per 3. Jadi oke, ketemu ini tadi yang sesuai di contoh, luasnya adalah 50 per 3 satuan luas gitu. Nah, tadi. Nah, itu kalau kurvanya di bawah sumbu X. Selanjutnya bagaimana kalau ada yang di atas sumbu X dan ada yang di bawah sumbu X. Nah, supaya lebih jelas kita langsung saja lihat contohnya. Misalkan kita diminta menentukan luas area yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3 ya. Dan sumbu X ya, antara X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 4. Kita gambar kurvanya. Nah, grafiknya adalah seperti ini. Nah, ini. Nah, luas daerah yang dimaksud ya, antara 0 sampai 4 itu ternyata ada di bawah ya. Karena ini yang diminta adalah dibatasi oleh sumbu X, maka ada 3 ini yang ada yang di atas sumbu X, ada yang di bawah, dan ada yang di atas lagi. Gitu. Maka, nah, itu ya. Ini kalau kita menggambarnya dengan apa namanya? Kalau kita menggambarnya pakai software, misalkan GeoGebra nanti, itu akan langsung kelihatan titik potongnya, baik dengan sumbu Y maupun dengan sumbu X. Nah, kalau kita menggambar secara manual, maka kita harus menentukan dulu. Ya, kalau kita menggambar manual, ya, saya pindah ke apa nanti, pindah ke whiteboard lagi ya. Jadi kalau kita menggambarnya secara manual, contoh berapa tadi? Kita ada di contoh 3 ya. Tadi ada di contoh 23. Nah, tadi fungsinya adalah Y sama dengan Fx sama dengan apa tadi ya? Kita lihat lagi. X kuadrat min 4x plus 3. X kuadrat min 4x plus 3. Nah,
Kalau kita menggambarnya secara manual, nah, maka kita hanya bisa memperkirakan kira-kira gambarnya begini gitu ya. Kira kita hanya memperkirakan kira-kira kurvanya itu katakanlah begini gitu kayak tadi. So, misalkan ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kita hanya kira-kira luasnya adalah atau bentuk kurvanya kira-kira begini gitu. Nah, maka kita tentu harus mencari titik potong ini dan ini serta ini. Nah, itu ada di mana, atau utamanya titik potong dengan sumbu X, karena luas daerah yang dimaksud itu adalah jadi terus misalkan ini tadi yang ini adalah ini garis min berapa tadi dikehendaki dari min dari 0 dan 4, sorry gambar ya 0 dan 4 ini. Dari 0 dan 4. Misalkan 4 itu ada di sini. Nah, itu. Maka kita harus menentukan titik ini mana dan titik ini mana. Karena nanti daerah yang kita cari itu ada di sini. Nah, daerah yang dimaksud adalah yang di arsir ini yang pertama. Ya, antara 0 sampai berapa ya. Terus ini, nah ini yang kedua di bawah sumbu X, lalu yang ketiga di sini ya, antara ini. Nah, pertanyaannya ini titik berapa, titik berapa. Maka kita harus mencarinya terlebih dahulu. Nah, yaitu dengan mencari titik potong. Nah, titik potong dengan sumbu X itu kita cari titik potong yaitu kurva ini akan berpotongan dengan sumbu X ya, ketika X-nya sama dengan 0, tentu saja begitu ya. Jadi X kuadrat dikurangi 4 ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini 4X ya, 4X. Nah, bagaimana selanjutnya? Maka ini kita faktorkan. Kita ingat kembali pelajaran memfaktorkan persamaan kuadrat. Jadi kita faktorkan menjadi bentuk perkalian begini, X kali ini ya. Nah, memfaktorkannya ini bisa tidak difaktorkan, kita lihat, kita mencari dua bilangan yang kalau dijumlahkan itu min 4, kalau ditambahkan dikalikan hasilnya 3 ya, yaitu min 1 dan min 3 ya. Min 1 tambah min 3 min 4, min 1 kali min 3 plus 3 itu. Nah, artinya ini kita faktorkan menjadi X min 1 kali X min 3 sama dengan 0. Artinya apa? Ya, artinya adalah X1-nya sama dengan 0 ya, atau ya, X min 3-nya yang sama dengan 0. Nah, dari sini diperoleh X sama dengan 1 dan ini diperoleh X sama dengan 3. Jadi titik tadi ini adalah 1 dan ini adalah 3. Itu. Nah, itu tadi menentukan titik. Kenapa perlu menentukan titik potongnya? Itu. Oke, kita kembali ke sini. Tadi ya. Nah, nah ini. Nah, sama ya. Nah, sehingga luas daerah dimaksud terbagi menjadi 3 bagian. Nah, kita sebut saja ini A1 gitu ya. Ini A1, lalu ini A2, ini A3. A1 adalah luas area antara X sama dengan 0 sampai 1. Luasnya kita cari ya, karena dia kurvanya di atas sumbu X, maka integral 0 sampai 1 X kuadrat min 4X ditambah 3 dx. Tadi hasilnya integralnya ini X pangkat 3 per 3 min 2X kuadrat plus 3X ya. Caranya kayak di depan. Batas bawahnya 0, atasnya 1 ya. Ini dicari ketemunya
sepertiga dikurangi 2 plus 3 dikurangi 0, karena yang ini 0 semua gitu. Ketemunya A1 4/3. Nah, lalu A2 itu luas area antara X sama dengan 1 dan 3. Nah, karena dia ada di bawah sumbu X, maka A2 adalah min ya, negatif integral 1 sampai 3 X kuadrat min 4X plus 3 dx. Jadi min ya, negatif X pangkat 3/3 dikurangi 2X kuadrat plus 3X. Batasnya dari 1 sampai 3. Ya. Kita masukkan 3 ya. 3 pangkat 3 dibagi 3 hasilnya 9. Terus 2 kali 3 kuadrat hasilnya min 18 ya ini. Terus ditambah 3 kali 3 9. Lalu yang bawah 1 pangkat 3/3 sepertiga min 2 kali 1 kuadrat min 2 ditambah 3 kali 1 3. Nanti hasilnya 4/3. Nah, lalu A3 luas area antara X sama dengan 3 dan X sama dengan 4. Nah, karena A3 ini juga di atas sumbu X, maka luasnya adalah tidak perlu pakai tanda negatif. Jadi integral 3 sampai 4 X kuadrat min 4X plus 3 dx, atau hasilnya X pangkat 3/3 dikurangi 2X kuadrat ditambah 3X. Batasnya dari 3 sampai 4. Dengan cara yang sama kita peroleh A3 4/3. Nah, luas total itu adalah luas A1 ya, A2 dan A3. Jadi 4/3 tambah 4/3 tambah 4/3, 4. Ya. Jadi luas area yang dimaksud adalah 4 satuan luas. Nah, itu tadi kalau kurvanya di atas dan di bawah sumbu X. Nah, berikutnya luas area yang dibatasi oleh dua kurva. Nah, jadi misalkan di sini ada dua kurva. Yang satu Y sama dengan Fx, yang satunya Y sama dengan Gx. Nah, kita diminta mencari luas yang dibatasi oleh kurva ini serta garis X sama dengan A dan X sama dengan B, jadi daerah ini. Nah, luasnya itu bisa dicari dengan integral A sampai B Fx dikurangi Gx dx. Ingat, Fx ini adalah fungsi yang ada di atas, lalu Gx ini adalah fungsi yang ada di bawah. Nah itu ya. Untuk lebih lengkapnya kita akan contohnya. Tentukan luas area yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 5X, dan Y sama dengan Gx sama dengan X kuadrat dikurangi X, dari X min 2 sampai dengan X sama dengan 2. Oke, penyelesaiannya langkah pertama tentu kita harus menggambar kurva dulu supaya tahu ya mana yang di atas, mana yang di bawah. Nah, grafik kedua kurva tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini ternyata begini. Nah, itu. Ini yang Y X kuadrat min X bentuknya ini parabola, sementara yang X pangkat 3 plus X kuadrat min 5X itu bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat, nah ini kan, nah, ini ada dua area ini ya kan, yang dibatasi oleh dua kurva tersebut. Nah, kalau kita menggambarnya secara manual, sekali lagi kita harus menentukan ini titik potongnya ini berapa saja gitu. Nah, maka kita cari titik potongnya terlebih dahulu, yaitu kedua kurva berpotongan jika pada saat mereka di titik potongnya ini kan berarti nilai kedua fungsi sama, yaitu Fx sama dengan Gx. Jadi X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 5X sama dengan X kuadrat kurangi X. Ini adalah Fx, ini adalah Gx. Lalu kita substitusi gitu ya, atau sorry, dengan aljabar biasa ini kita pindah ke kiri menjadi ini. Nah, ya, X pangkat 3 X kuadrat dikurangi X kuadrat 0, lalu min 5X ini min X pindah ke ruas kiri menjadi plus X
ya, menjadi ini min 4x. Terus disederhanakan menjadi x kali x kuadrat min 4. Ya. Nah, perpotongan dengan sumbu x itu diperoleh ketika nilai ini sama dengan 0. Jadi x kali x kuadrat min 4 sama dengan 0. Lalu ini kita faktorkan kayak tadi. X kuadrat min 4 itu difaktorkan menjadi x plus 2 kali x min 2. Nah, sehingga diperoleh titik potongnya adalah x sama dengan 0. Ini. Lalu x sama dengan min 2 di sini dan x sama dengan 2. Nah, dari grafik nampak bahwa ya tadi dari x min 2 sampai x sama dengan 0, kurva fx di atas gx. Dan dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2, kurvanya di atas ya, gx di atas fx. Sehingga luasnya ya, untuk mempermudah kita bagi menjadi A1 dan A2. A1 itu daerah di mana kurva fx itu di atas gx, sehingga luasnya adalah integral dari min 2 sampai 0 fx min gx dx. Fx-nya tadi x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 5x, gx-nya x kuadrat min x. Jadi sebelum kita integralkan kita hitung dulu. Kita tulis ulang gitu ya, min integral min 2 sampai 0. Ini hasilnya, hasil pengurangannya kan ya. Di x pangkat 3 min 4x dx. Ini hasil integralnya x pangkat 4 per 4 dikurangi 2x kuadrat. Min 2 sampai 0. Lalu kita cari dengan integral tertentu. Nah, ketemunya A1 sama dengan 4. Nah, A2, ya, karena daerahnya di daerah A2 tadi antara 0 sampai 2 itu fungsi gx di atas fx, maka luasnya dicari dengan integral 0 sampai 2 gx dikurangi fx. Nah, ini dibalik sekarang. Ini x kuadrat dikurangi x dikurangi gx. Ya. Hasilnya adalah min x pangkat 3 plus 4x dx. Hasil integralnya itu x pangkat 4 min 4 ya, negatif x pangkat 4 per 4 ditambah 2x kuadrat, batasnya dari 0 sampai 2. Nah, ketemu A24. Nah, dengan demikian luas totalnya adalah A1 ditambah A2, 4 tambah 4, 8. Jadi luas areanya adalah 8 satuan luas. Nah, ya, sejauh ini kita sudah membahas kalau kurvanya dibatasi atau luas daerah yang dibatasi oleh suatu kurva dengan sumbu x. Nah, selanjutnya, bagaimana jika kurvanya itu ya, atau luas daerahnya yang diminta itu adalah di antara kurva dan sumbu y. Jadi misalkan begini, ini ada kurva, nah, kurva dan luasnya itu antara kurva ini dengan sumbu y. Dari y sama dengan c sampai y sama dengan d. Nah, maka dicari dengan ini, integral ya c sampai d dari gy dy. Nah, perhatikan bedanya. Ini adalah fungsi y diintegralkan terhadap y. Gitu. Nah, contohnya begini. Tentukan luas area yang dibatasi oleh kurva y kuadrat sama dengan 1 plus 2x dan sumbu x antara sumbu y antara y1 dan y3. Nah, kita lihat tadi ya. Ini kita sekali lagi yang langkah pertamanya adalah kita menggambar fungsinya gitu. Nah, contoh 25. Ya. Kurvanya begini. Kita perbesar. Enggak bisa. Oke, kita ulangi. Ini kita perbesar ya. Jadi kurvanya seperti ini kalau kita gambar dengan ini saya gambar dengan GeoGebra. Anda bisa mencari nanti caranya gimana ya. Nah,
Tadi yang dimaksud adalah daerah antara Y1 dan 3. Jadi kayaknya, bukan kayaknya ya, daerah yang diminta itu adalah ini, antara Y1 sampai dengan 3. Jadi ini. Nah itu. Jadi yang di daerah ini yang luas yang diminta. Dibatasi oleh kurva ya dengan sumbu Y. Gitu. Nah, ingat, di sini yang fungsi yang diberikan itu masih Y kuadrat sama dengan 1 plus 2X. Ya. Maka ini kita rubah dulu menjadi fungsi Y gitu, yaitu ya, jadi ini Y kuadrat ya. Satunya kita pindah ke kiri jadi min 1, yang di kanan tinggal 2X. Atau dengan kata lain kita bisa mencari X-nya adalah Y kuadrat dikurangi 1 per 2 begitu, atau dipecah menjadi Y kuadrat per 2 dikurangi 1 per 2 gitu. Nah, ini sudah fungsi Y. Nah, sekarang luas areanya kita cari menggunakan rumus tadi ya. Jadi A itu sama dengan integral, batasnya tadi dari 1 sampai 3 gitu. Nah, sekarang fungsi Y-nya jadi Y kuadrat per 2 dikurangi setengah di I. Jadi mengintegralkannya terhadap I. Nah, hasilnya adalah ya, integralnya Y kuadrat itu menjadi Y pangkat 3 ya kan. Y pangkat 3 ini per 2, lalu sesuai aturan integral ini harus dikalikan dengan 1/3 itu dikurangi integral setengah terhadap Y, hasilnya adalah setengah Y. Nah, batasnya dari 1 sampai 3. Nah, kita hitung dulu ya. Ini menjadi Y pangkat 3 per 6 dikurangi Y per 2. Batasnya dari 1 sampai 3. Nah, kemudian kita hitung ya kayak biasanya, ini kita masukkan Y-nya 3. Jadi 3 pangkat 3 per 6 dikurangi 3 per 2 ya. Dikurangi, sorry ini kurang jelas, 3 per 2 dikurangi 1 pangkat 3 dibagi 6 dikurangi 1 per 2. Ini hasilnya 3 pangkat 3 itu 27 ya. 27 per 6 dikurangi 3 per 2. Lalu ini min-nya kita apa? Tanda kurungnya kita lakukan ini jadi min 3 per 6. Terus ini jadi plus setengah gitu. Ya, karena min kali min jadinya plus gitu. Nah, kita ini kebetulan penyebut 6-nya ada sama, jadi 27 dikurangi 3 ini 24 per 6. Terus ini juga yang penyebut 2 ya, min 3 tambah 1 itu min 2. Ini min 2 per 2. Nah, ini jadi mempermudah kita ternyata gitu ya. Nanti hasilnya 24 per 6 itu 4, lalu 2 per 2-nya 1, jadi 3. Nah, itu jadi ya, jadi luas daerah yang dimaksud ya, adalah 3 satuan luas gitu ya. Kita sebut saja 3 satuan luas karena
Ya, di soal tidak sebutkan apa namanya, uh, apakah itu meter atau senti tadi yang sumbu X sama sumbu Y-nya. Baik, itu kira-kira. Oke, untuk contoh 25. Nah, demikianlah pembahasan tentang eh, aplikasi integral untuk yang pertama, yaitu terkait dengan luas daerah. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.